Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara tentang hidup berbuah. Ya. Sudah ada PPT-nya tadi Bang Andes ya? Boleh bantu? Baik, saudara-saudaraku yang kekasih, kita mulai pembacaan Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai 10. Di Alkitab kita dikasih Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya Buah Pemberitaan Paulus. Sudah dapat? Alkitab boleh ditampilkan dulu. Mari kita baca bergantian. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2. Ya, sudah dapat? Di Alkitabnya masing-masing, kalau belum ada di depan, maka memang jemaat harus bawa Alkitab ya. Iya, harus bawa Alkitab. Minimal di handphonenya itu, di mobile phone-nya itu diunduhlah Alkitab. Enggak mahal kok. Ya, mari kita baca. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat yang ganjil. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu sebab dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ya, 10 sama-sama, 32 ya. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, 1 Tesalonika pasal 1 ini, ayat intinya ada pada 1 Tesalonika 1 ayat 10. Bapak Ibu mau belajar di teologi manapun, nanti saudara akan dapat bahwa 1 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika itu ayat intinya ada di 1 Tesalonika 1 ayat 10. Yaitu apa? Untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, untuk dikatakan untuk apa? Untuk menantikan kedatangan anaknya. Dalam menantikan kedatangan anak Tuhan itu dibutuhkan perjuangan. Kenapa Bapak Ibu butuh perjuangan? Karena tidak mudah sebenarnya untuk masuk surga, tapi bisa juga mudah. Tergantung pada kita. Kalau bagi agama seberang Bapak Ibu, sorry karena di media sosial saya ingatkan, kalau di agama seberang mungkin itu prosesnya terlalu berat.
Karena harus ditimbang dulu antara kebaikannya dan dosanya. Kalau misalnya ini yang diberlakukan, kira-kira kita lolos nggak? Kenapa? Pengakuan dosa. Berat di mana kira-kira? Ya, berat di dosa ya, berat di pelanggaran. Ya. Lalu setelah itu nanti Bapak Ibu masuk dulu ke neraka. Di neraka disiksa. Lalu ada satu jembatan yang harus dilewati. Saya nggak perlu sebut. Ya, lalu setelah itu ke sorga, konon katanya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, mau gak kita mengalami proses yang seperti ini? Atau mau proses yang Yesus beri? Aku berikan darahku, menebusmu, menyelamatkanmu, asal kau percaya saja, engkau pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Proses A atau B? A-nya tadi di neraka dulu, disiksa dulu karena ditimbang dosanya lebih berat. Di neraka dulu, habis itu nanti baru masuk surga. Atau proses B, percaya pada Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan di mulut, percaya di hati bahwa dia adalah Tuhan, lalu kemudian berjuang dengan imannya, mempertahankan imannya, lalu belajar melakukan firman Tuhan dengan setia, ya itu yang B. Yang kira-kira saudara pilih A atau B? Kenapa saudara pilih B? Kenapa pilih B? Karena apa? Ya karena kami Kristen Pak, kami pilih B. Ya oke. Bapak Ibu, ini yang saya katakan tadi, memang untuk menantikan kedatangan Tuhan itu butuh proses. Ya, itu sebabnya dalam proses ini Tuhan ingin kita berbuah. Supaya apa? Dari buah kita lah nanti kita mendapatkan keselamatan itu. Amin. Jadi perlu sekali buah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ya boleh mungkin dibantu di PPT. Jika kita bandingkan jemaat Tesalonika dengan jemaat-jemaat yang lain, ya jadi ada banyak jemaat yang dirintis oleh Paulus, ada Tesalonika, Filipi, Kolose, lalu ada kalau di dalam kitab Wahyu nanti ada Tiatira dan lain-lain. Ya, itu banyak sekali jemaat yang dirintis oleh Paulus. Bapak Ibu, dikatakan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lainnya, jemaat Tesalonika itu relatif lebih matang secara rohani. Lebih dewasa. Mengapa ini yang diambil jadi bahan contoh untuk kita berbuah lebih dewasa? Karena memang jemaat Tesalonika itu sangat dewasa rohaninya. Ya, kalau saudara perhatikan tadi misalnya di ayat 6 contohnya saya bacakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Lihat, kedewasaannya sampai pada tingkat ini. Penurut kami dan penurut Tuhan. Banyak orang mau jadi penurut Tuhan tapi nggak nurut sama penggembalaan. Ada juga orang nurut sama pendeta tapi nggak nurut sama Tuhan. Tapi biasanya sih kalau udah nurut sama pendeta, pendeta pasti arahkan dia nurut sama Tuhan. Tapi yang banyak itu terjadi ialah banyak orang bilang begini, aku orang Kristen, aku nurut sama Tuhan, aku ke gereja, tapi nggak nurut pada penggembalaan. Nah inilah yang jadi persoalan di hari-hari terakhir. Nah jemaat Tesalonika berbeda. Ayat 6 dibilang penurut siapa? Coba baca. Penurut siapa? Di Alkitabnya aja nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada masalah ya di pergantian Alkitab ya. Ya, di Alkitab dikatakan apa? Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Luar biasa nggak ini? Nurut sama Tuhan tapi nurut juga sama kami. Masalah orang kan, apa-apa Pak, kami nurutnya sama Tuhan. Kami apa Pak Pendeta, sorry. Bagaimana mungkin kita berkata kita dewasa? Nah, itu contohnya. Lalu baca lagi ayat 6 tadi. Dan dalam penindasan yang berat, kami telah menerima firman itu dengan sukacita. Lihat, menerima setiap perkataan Tuhan itu dengan sukacita. Bapak Ibu bisa nggak bayangkan sebuah sukacita karena menerima firman? Pernah nggak Bapak Ibu mengalami hal yang sama? Menerima firman sukacita sekali, ada? Misalnya disuruh begini, tampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Waduh senang kali ya Tuhan. Siapa yang nampar aku Tuhan? Sukacita sekali gitu. Menerima sukacita. Menerima firman itu rasanya
Ada sukacita yang luar biasa, yang meluap-luap gitu ya. Terima kasih. Misalnya orang bilang begini, jika orang melakukan kejahatan kepadamu, balaslah dengan kebaikan. Bisa nggak sukacita menerima firman ini? Bahadong lojol meson. Bisa nggak menerima dengan sukacita firman ini? Tidak. Kenapa? Karena kamu nggak mau dewasa. Tidak. Kenapa? Karena kamu nggak mau berbuah. Iya. Kenapa? Karena kita berjuang untuk dewasa. Bapak Ibu jangan berpikir ketika kita jadi orang Kristennya biasa-biasa pasti masuk surga. Jangan berpikir dulu. Yesus memang waktu memberikan nyawanya, memberikan darahnya, pada saat itu Anda dapat tiket ke surga. Tapi kalau tiket itu nggak kau perjuangkan, nggak kau jaga, contoh mau masuk bioskop, saudara beli tiket, tapi tiketnya hilang, bisa masuk nggak? Bisa masuk nggak? Masih lebih hebat orang dari Aceh, Bapak Ibu. Waktu itu sistem tiketnya dikoyak-koyak kan. Dia datang ke bioskop, dia kasih tiket, lalu penjaganya koyak. Tersinggung dia. Kita punya tiket kok dikoyak. Dia turun lagi, dia beli lagi. Dia beli lagi, dikasihnya lagi, dikoyak. Kok dikoyak, turun lagi, dibelinya 4 lagi. Dibeli 4 lagi, kasih, dikoyak. Lah masih ada 3 katanya. Ya, tiket kalau hilang bisa masuk nggak? Nggak bisa, tapi Tuhan udah kasih tiket. Bahkan tiket itu dikatakan seperti sebuah meterai. Oleh darah Yesus dimeteraikanlah keselamatan bagi kita. Tapi tiket ini nggak boleh hilang. Makanya ada nggak hilang keselamatan? Ada. Makanya Tuhan bilang perjuangkanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu. Dengan cara bagaimana? Berbuah dalam Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mulai hidup di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan mau turuti saja. Apa yang Tuhan inginkan turuti saja. Kalau Bapak Ibu masih hidup dalam dendam, masih hidup dalam kesombongan, masih hidup dalam keangkuhan, ya Bapak Ibu tidak akan pernah mengalami yang namanya surga. Sebabnya yuk hari ini seperti jemaat Tesalonika dikatakan ayat 6 tadi, bahkan mereka dengan sukacita menerima firman. Coba Bapak Ibu belajar hari ini, catat baik-baik, bila perlu Bapak Ibu pulang ke rumah nanti, bikin di situ mulai hari ini saya harus menerima firman Tuhan dengan sukacita. Di atas tadi apa? Mulai hari ini, di atas tadi apa? Aku akan menjadi penurut Tuhan dan penurut kami. Kata kami di situ menuruti para pemimpin rohani. Catat di rumah besar-besar, atau sebelum catat di rumah catat dulu di Facebooknya, di mana nih? Di handphonenya. Saya akan jadi penurut Tuhan dan penurut para pengerja. Yang kedua, kalau ada firman Tuhan saya harus terima dengan sukacita, karena ini kunci yang membuat kita bisa bertumbuh. Nah, jemaat Tesalonika seperti itu. Hal ini dikatakan dibuktikan dengan kehidupan mereka yang berbuah. Dan buah yang dialami oleh orang-orang Tesalonika ini adalah buah di area iman. Ya, coba kita lihat ayat 1 dan ayat 2 dan 3. Yuk, 2 dan 3, Bapak Ibu boleh lihat di Alkitabnya. Demikian, ayat 2 dan 3. Kami selalu, ini yang ngomong kami selalu mengucap syukur ini siapa? Rasul. Paulus bilang kami mengucap syukur, kami senang. Lihat, apa kata Rasul kepada jemaat Tesalonika? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Lihat, saking dewasanya jemaat Tesalonika ini, hati seorang gembala, hati seorang Rasul Paulus itu dikatakan mengucap syukur. Misalnya kalau saya pendeta Manurung sangat bersuka cita karena jemaat GBI Tebing Tinggi jemaat yang dewasa. Pertanyaan saya, kira-kira kalau seorang pendeta bersuka cita enggak kalau jemaatnya dewasa? Pasti. Tapi bersuka cita enggak pendeta kalau jemaatnya enggak dewasa? Bersuka cita juga, tapi bersuka citanya itu kadang sudah dipaksa-paksain. Karena memang harus sabar dalam menggembalakan.
Karena Tuhan bilang apa? Mereka adalah domba. Ya, bahkan ketika ada satu domba yang hilang, ada 99 domba, ada 100 domba, 99 ada, tapi satu hilang. Waktu dihitung, diulang-ulang dihitung, 99 ada yang satu. Ya, Tuhan bilang apa? Gembala itu bahkan pergi mencari yang satu ini, meninggalkan yang 99. Dia cari yang satu, dia lihat kemana-mana, dia panggil dombanya. Ya, dia cari, ternyata domba itu tersangkut. Ya, lalu dia ambil dengan penuh kasih. Inilah gembala, ya. Makanya ketika yang 99 tadi semangat enggak? Bersukacita enggak? Gembala, karena yang 99 ini taat, tunduk, bersukacita. Tapi bersukacita enggak gembala karena yang satu ini? Tetap bersukacita, makanya dicari. Tapi lebih baik lagi apabila misalnya yang satu ini pun sudah tergabung dalam 100 karena ikut taat kepada Tuhan dan kepada kami, kata Paulus. Nah seperti itu saudara-saudara ya, amin. Amin. Bersukacita bukan bersukacita. Ya karena memang itu bagian dari seorang gembala. Tujuannya apa? Supaya gini, ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua tidak satu pun kita yang binasa. Haleluya. Itu dibuktikan. Seperti tulisan Paulus. Nah kita akan belajar buah yang ditemukan di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ini. Yang pertama Bapak Ibu kita lihat ya ayatnya yang keempat. Sekali lagi saya baca. Buah yang pertama yang ditemukan dari mereka di situ ialah jemaat Tesalonika. Kita lihat ya ayat yang keempat sampai 8 saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Ayat 4, dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Jadi Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa jemaat Tesalonika itu memang adalah jemaat yang dipilih menjadi jemaat yang misioner. Menjadi jemaat yang berbuah. Jadi nanti kata misioner itu Bapak Ibu, kita bukan hanya pergi memberitakan Injil, tapi kita harus memperlihatkan buah hidup. Ya, makanya dari hari ini saya bicara tentang misioner itu harus berbuah. Buahnya dulu diperlihatkan. Karena orang akan sulit menerima Yesus kalau melihat buah kita nggak benar. Hidup kita nggak benar. Terus ayat yang keempat, ayat yang kelima sekarang, sebab Injil yang kami beritakan, lihat, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Jadi Injil yang diberitakan itu bukan hanya sekedar kata-kata yang disampaikan, tetapi juga dengan kekuatan Holy Spirit, kekuatan Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Apa itu kepastiannya yang kokoh? Yaitu keselamatan yang pasti di dalam Yesus. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Terus ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami. Nah ini saya ulang lagi. Ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami. Dan penurut Tuhan. Bahkan lebih dalam lagi. Dan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Lihat. Dalam penindasan. Jadi menerima firman tadi itu bukan karena baru gajian. Sukacita. Menerima firman tadi bukan karena yang enak-enak khotbahnya, sukacita menerima, bukan. Bahkan dalam penderitaan sekalipun. Itulah sebabnya ngobrol-ngobrol dengan dengan Bang Samuel, Bapak Gembala ini kalau di sana. Di sini kita masih panggil Bang. Oh di sana dia udah dipanggil Bapak Gembala. Ya. Oh di sini karena itu udah terbiasa kita panggil Bang Sam. Oh di sana nanti Bapak Ibu jangan panggil Bang Sam, bukan. Sorry, Pak Gembala kalau udah di sana. Makanya kita cerita-cerita, kita berbagi. Waktu dia bertanya saya sudah paham. Kira-kira Pak dalam penggembalaan ini mana lebih banyak sukanya dan dukanya. Saya bilang jawaban yang jujur atau jawaban yang bersandiwara. Kalau jawaban yang bersandiwara lebih banyak enaknya. Kalau jawaban yang jujur lebih banyak bang penderitaannya. Karena dalam kelemahan kita belajar bersukacita. Bahkan dalam penderitaan pun kita harus belajar bersukacita. Dalam tekanan pun kita harus belajar bersukacita. Tapi sebenarnya ayat ini bukan hanya kepada para pendeta. Nah yang jadi masalah kan banyak jemaat itu ayat untuk pendeta. Padahal Tuhan gak pernah ngomong itu untuk pendeta. Tapi untuk setiap orang yang percaya pada Yesus. Loh kok gak ada amennya nih? Untuk pendeta ada di situ ditulis. Itu ayat untuk gembala. Enggak ada Bang Sam. Jadi tetap semangat ya Bang ya.
Apalagi katanya kalau di kampung-kampung Bapak Ibu, ibu-ibunya pun harus pakai sarung. Kalau nggak pakai sarung diomongin. Makanya dibilang nyari istri Pak itu yang kupertimbangkan. Tiba-tiba nanti datang orang kota dibawa, melayani tamu pula pakai celana seksi. Aina buhadoy nang tapan di tahun. Makanya Bang Sam katanya itu pertimbangannya untuk mencari seorang istri yang siap nggak sungkan-sungkan pakai sarung kalau di kampung. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, lihat pekerjaan yang kita temukan, buah yang kita temukan dari orang ini adalah buah yang luar biasa. Disebut dengan mereka memiliki buah. Buah yang pertama saya sebut dengan buah yang memiliki pekerjaan iman. Jadi imannya itu bukan hanya sekedar, begini Bapak Ibu, imannya itu bukan hanya sekedar keyakinan di luar nalar. Saya kan udah pernah ngomong, Bapak Ibu masih ingat gak? Iman itu artinya sebuah keyakinan di luar nalar. Mungkin gak seorang Bartimeus yang buta sejak lahir, gak tahu lah ini dari sisi medis. Walaupun banyak duitnya, buta sejak lahir, kira-kira bisa gak? Misalnya kalau dia punya uang yang banyak Bapak Ibu dokter, bisa nggak ini kira-kira bisa melihat kalau uangnya banyak? Buta dari lahir. Kemungkinan sulit ya Bu ya, kemungkinannya sulit. Apa retinanya istilahnya atau yang lain-lain, atau mungkin saraf-saraf, urat-urat yang berkaitan dengan mata, jangan-jangan nggak ada. Karena buta sejak lahir, Bartimeus. Mungkin nggak seorang yang buta sejak lahir tiba-tiba dalam tempo detik bisa melihat? Kalaupun mungkin dia operasi, prosesnya mungkin berbulan-bulan. Harus mengadakan penelitian dulu. Rongsen dulu, retina matanya bagaimana. Rongsen dulu, urat-uratnya di mana, nyambungnya di mana. Ya, mungkin nggak dalam waktu detik Tuhan cuma ngambil tanah lalu diludahin dikit, dikocek-kocek, tempelin ke matanya, tiba-tiba amin keluar, bisa melihat. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau bagi manusia. Tapi bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Nah seperti itu. Ini namanya keyakinan. Makanya saya sebut iman itu sesuatu yang, iman itu ialah sebuah keyakinan di luar nalar. Makanya kalau kita berkata kita orang beriman, apapun persoalan seberat apapun masalahmu, yakini Tuhan sanggup menolong. Tetapi Bapak Ibu kita lihat lagi, naik lagi ke level berikutnya. Dikatakan iman itu bukan hanya sekedar sebuah keyakinan di luar nalar, tapi iman itu harus diiringi dengan tindakan. Karena dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, saya bacakan untuk kita. Yakobus pasal 2 ayat 17, boleh dicatat. Dikatakan begini, demikian juga halnya dengan iman. Lihat, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai tindakan, perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, saya coba lihat di bahasa lain dalam terjemahan Bahasa Indonesia Merdeka, BIMK. Kalau saudara punya boleh di-download itu Bapak Ibu. Gampang kok itu mendownloadnya, menambah-nambahin ya. Apa bahasa yang saudara kuasai? Kalau misalnya saudara kuasai bahasa Inggris boleh download. Kalau saya bahasa Inggrisnya pas-pasan. Saudara tahu pas-pasan? Pas saya ngomong saudara bingung. Pas saudara ngomong saya nggak ngerti. Nah itulah bahasa Inggrisnya. Ya. Tapi walaupun begitu saya berjuang. Ya. Saya berjuang walaupun saya nggak bisa, minimal nanti pas jalan ke Singapura tidak hanya ngomong bagaimana, mana jalan ke mana. Orang sama-sama bingung kan. Mau di Singapura masih lumayan Bapak Ibu karena bahasa Melayunya masih kuat. Kalau sampai nanti ke Australia kita ngomong bahasa Indonesia, what do you say katanya. Bingung kita saudara-saudara ya. Oke, kalau saudara ada punya bahasa Inggris download. Kalau saudara mengerti bahasa Jepang download. Kalau saudara ngerti bahasa Korea download. Ada yang ngerti bahasa Korea? Hanya Sarangeo yang tahu? Ya. Bahasa Jepang tahu nggak? Apa bahasa Jepangnya gundul, nggak punya rambut? Nah, itu ada bahasa Jepangnya. Cukurata. Bahasa Jepang yang nggak punya duit?
sakuku rata. Nah, gitu. Pokoknya ada rata-ratanya. Kalau wanita hamil berjemur di pinggir jalan, udah duluan dijawab. Ya, kalau wanita hamil berjemur di pinggir pantai, kukira kura-kura. Nah, itulah itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, oke, jadi saudara kalau punya bahasa lain silakan. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia Merdeka dibilang begini, begitulah juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan dengan perbuatan. Jadi Yakobus pasal 2 ayat 17 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini. Iman jika tidak disertai dengan tindakan, tidak disertai dengan perbuatan, iman itu tidak ada gunanya. Kata mati di situ, kata mati dalam terjemahan bahasa Indonesia baru, ya itu diterjemahkan dalam terjemahan sehari-hari dalam BIMK dikatakan tidak ada gunanya. Kalau dalam bahasa Batak, saya terjemahin supaya nggak pakai penterjemah ke sebelahnya. Koko Roberto biasanya kalau udah bahasa Batak ngomong apa? Oke, lihat bahasa Batak bilang begitu. Haporseao nipe songonido. Kepercayaan itu seperti itu. Anggo soadong pangulaonna, kalau nggak ada tindakannya, perbuatannya, ya misalnya, ya, syukur terima kasih ya. Kita anniversary udah selesai, surplus sedikit dan rencana surplusnya yang sedikit itu mau beli mic karena mic apa kita namanya udah pada rusak. Nah saudara-saudaraku, kalau tidak ada perbuatannya, molodang-adong pangulaonna, berarti kalau nggak ada perbuatannya, ya. Saya tahu Bapak Ibu ada banyak orang udah bertahun-tahun digembalakan di gereja ini. Bahkan iurannya yang merupakan persepuluhan pun tidak pernah diberi. Bapak Ibu bayangkan di mana tingkat kedewasaan kita. Di mana tingkat buah rohani kita. Nah gitu ya. Alkitab bilang begini. Molo soadong pangulaonna naung matedo hadirionna. Mungkin maaf orang yang lebih tua dari saya mungkin saya terjemahkannya. Mungkin ada pengertian yang lebih dalam saudara tahu. Tapi kira-kira begini. Molosoadong pangulaonna, kalau nggak ada tindakannya, kalau nggak ada perbuatannya, naung mate do hadirionna, udah nggak ada lagi arti hidupnya, nggak ada lagi prinsip hidupnya, nggak ada lagi, nah kira-kira seperti itu, nggak ada lagi, udah mati, udah kosong, nggak ada apa-apa. Maka Bapak Ibu, iman yang kita sebut keyakinan di luar nalar itu harus dibuktikan dalam buah, dalam tindakan. Ya, ada lagi dalam bahasa lain, misalnya dalam FFIH itu adalah firman Allah yang hidup. Saudara boleh download juga. Jadi saudara-saudara lihat bahwa hanya beriman saja tidaklah cukup. Nah ini dijelaskan secara apa ya, bahasa sederhana sekali. Dia bilang begini. Jadi saudara-saudara lihat bahwa beriman saja tidaklah cukup. Beriman saja itu tidaklah cukup. Jadi saudara ngomong saya orang beriman itu gak cukup. Terus disambung apa? Saudara-saudara harus berbuat baik. Saudara-saudara harus berbuat baik untuk membuktikan bahwa saudara beriman. Jadi harus ada tindakan kebaikan. Tindakan pengorbanan. Minggu lalu sudah disampaikan Bang Sam bahwa pelayanan itu harus berkaitan dengan pengorbanan. Pelayanan Bapak Ibu jangan saudara pikir langsung lihat yang di depan, bukan. Karena pelayanan saya sudah bagi ada 3 jenis. Pelayanan yang pertama namanya pelayanan altar, itulah mereka yang tampil di depan. Pelayanan kedua namanya pelayanan meja, ya panitia-panitia orang yang bertindak di belakang sana untuk mengatur semuanya. Ini namanya pelayanan di belakang layar tapi mereka hebat. Seperti Andreas, saya sudah pernah jelaskan. Ya kalau Petrus itu adalah pelayanan altar, Andreas itu pelayanan meja. Lalu pelayanan yang ketiga adalah pelayanan pribadi dengan Tuhan. Yaitu saudara yang beribadah harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Ada 3 jenis pelayanan. Jadi kalau saya sebut pelayanan, Bapak Ibu jangan langsung mikir yang di depan. Kita semua. Amin. Jadi dikatakan tidak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu
Beriman saja tidak cukup, saudara harus berbuat baik untuk membuktikan saudara beriman. Kalau saudara beriman, buktikan imanmu dengan tindakan, buktikan imanmu dengan perbuatan baik. Kalau ada yang perlu digotong royongin Bapak Ibu, karena saya tahu jemaat GB itu jemaat yang baik-baik. Kok gak ada yang amin ya? Biasanya kalau yang seperti itu langsung amin. Karena saya tahu jemaat GBI Tebing Tinggi itu jemaat yang baik-baik. Maka saya percaya jemaat GBI juga bukan jemaat yang pelit-pelit. Kalau ada acara, buktinya melimpah semua berkatnya. Haleluya. Oh haleluya. Ini buktinya kita anniversary surplus. Tapi puji Tuhan karena ada tarian. Apalagi tarian yang begini-begini. Itu banyak, itu mendulang dana itu. Terima kasih buat tim dari ITB 3 dan tim dari ITB yang lain 1, 2 dan 3. Karena dengan tari-tarian saudara ada dana terdulang, makanya dana kita tercukupi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Haleluya. Ya, nah saudara-saudaraku lihat ya, jadi harus diikuti dengan perbuatan, karena tanpa perbuatan baik iman itu mati dan tidak berguna. Haleluya. Nah saudara-saudaraku, itulah yang dimaksud dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17, di mana Bapak Ibu, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Itu sebabnya jemaat yang kekasih, iman harus dibuktikan dengan tindakan. Nah, jemaat Tesalonika memiliki ini. Mereka memiliki pekerjaan iman, mereka memiliki tindakan iman. Bapak Ibu lihat baik-baik, berita Injil yang diterima oleh jemaat Tesalonika ternyata disertai dengan penindasan. Yuk, ada tertulis di depan. Boleh coba perhatikan nanti layarnya biar sambil dibaca jemaat. Ya, mereka alami dengan penindasan. Ayat yang ke-6 udah kita baca tadi ya, udah kita ulang-ulang baca. Tapi mereka menerima firman dengan sukacita. Mereka mengalami Injil itu, mereka menerima Injil itu dengan tindasan-tindasan, dengan tekanan-tekanan hidup. Dan saya pikir Bapak Ibu, tadi Andes nanya, videonya ada Pak, saya mau ngasih, tapi ngeri Bapak Ibu. Tapi di Facebook di grup kayaknya Ibu Gembala ada bagi atau siapa itu. Mudah-mudahan gak usah dibaca dah. Di mana ada sekitar 259 orang-orang misi di Afghanistan itu dipotong lehernya. Ada videonya tapi saya nggak berani mutar, Bapak Ibu, banyak anak-anak, saya takut. Ya, bagaimana mereka demi misi nggak takut, ditutup matanya, lalu mereka tunduk, algojonya motong, putus langsung. Itu sekitar 259 orang-orang misi yang pergi ke Afghanistan, India dan lain-lainnya, itu mereka dikumpulin. Hati saya sedih Bapak Ibu. Tapi saya percaya mereka adalah martir-martir yang Tuhan persiapkan. Dengan tertanamnya mereka di sana akan terjadi pergerakan besar di Afghanistan. Saya punya teman Bapak Ibu, Afghanistan, kebetulan dia di Pakistannya juga memang ya, tapi dia punya cabang juga di Afghanistan. Ya, Pastor Kohar itu pernah datang ke Jambi. Ya, cuman komunikasi kami nggak terputus, tetap jalan, tapi dia selalu chatting saya dengan bahasa Inggris, sehingga Bapak Ibu saya harus lihat kamus dulu. Apanya maksudnya? Ya, saya harus lihat kamus dulu, ya saya jawab. Lalu dia bilang, bahasa Inggrismu bagus katanya, dia nggak tahu aku pakai kamus. Your English is very good, dia bilang. Dalam hati saya pakai kamus. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, saya tanya dia, bagaimana? Bapak aman? Dia bilang, saya aman Pak. Pendeta, pastor, terima kasih buat doanya untuk Afghanistan dan Pakistan. Kami aman. Papa gimana? Karena papanya waktu itu ikut juga penginjilan ke Jambi. Saya nggak sempat bawa ke sini. Kemarin rencana mau bawa tapi waktunya habis. Ya, lalu dia bilang, aman Pak, saya sehat, Papa juga sehat, keluarga-keluarga jemaat juga sehat.
Jadi itu yang kejadian di mana, saya bilang itu di daerah provinsi yang berbeda dengan kami. Bapak Ibu, saya sedih, hati saya sedih. Tapi mereka juga, Bapak Ibu, beribadah pun harus serba hati-hati sekarang kan. Kadang-kadang harus di bawah tanah, harus tertutup. Ya, makanya Bapak Ibu mereka melakukannya tapi mereka lakukannya dengan sukacita. Seandainya ini terjadi, saya tanya, seandainya itu terjadi, mereka bilang apa? Kami tidak akan pernah menyangkal iman kami. Kalaupun saya harus mengalami hal itu, pastor, dia bilang saya akan hadapi. Kalau sempat leher saya juga mau dipotong, ya saya siap. Yang penting saya tidak menyangkal Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, lihat berita yang diterima orang Tesalonika ini luar biasa, disertai penindasan. Ya, penganiayaan itu terjadi, Bapak Ibu, justru tidak membuat jemaat itu bungkam dan menyimpan berita Injil itu bagi mereka sendiri. Nah, justru hari-hari ini kebanyakan kita nih karena aman posisinya, Bapak Ibu tidak merasa bahwa, apalagi kita nih di kampung Pancasila ya, tebing tinggi kampung Pancasila, sepertinya semua aman. Bahkan kemarin kita ibadah di luar aja pun tidak terlalu ada yang protes. Ya. Mungkin Pak pikir aman, akhirnya Bapak Ibu seringkali kita berdiam, kita nggak bermisi, kita nggak beritakan Injil, kita nggak pergi kabarkan kebenaran kepada orang lain. Ini justru seringkali terjadi di daerah nyaman. Justru kayak di Afghanistan itu karena daerahnya benar-benar tidak nyaman. Di Cina, Bapak Ibu hari-hari ini, ya, justru ketika orang-orang di sana beribadah di bawah apa? Kadang-kadang harus di bawah tanah. Justru pekabaran Injil itu terjadi luar biasa di sana. Dan kalau pekabaran Injil terjadi luar biasa, orang-orang bertobat, ekonominya pun pasti bangkit. Ya, Bapak Ibu bayangkan bagaimana biar ekonomi kita bangkit, ekonomi daerah ini bangkit. Injil harus mereka dengar. Haleluya. Ini buah dari iman. Iman mereka, iman orang Tesalonika terhadap Tuhan itu tersiar ke berbagai wilayah. Ya, hingga Akaya, hingga Makedonia. Makedonia. Coba dilihat ada peta di situ, Bang. Makedonia ada petanya kayaknya tadi. Next. Ya, itu ada peta Makedonia. Jadi pekabaran Injil itu Bapak Ibu itu tersebar sampai kemana-mana, sampai ke Eropa. Dari daerah Timur Tengah, Israel, itu tersebar sampai ke Eropa. Makedonia ini sudah masuk Eropa. Tersebar, kenapa? Karena orang-orang Tesalonika ini tidak pernah menyimpan Injil itu untuk dirinya sendiri. Paulus pernah mengingatkan jemaat Roma. Paulus bilang begini, aku berutang. Karena Injil aku berutang kepada orang Yahudi, berutang kepada orang non-Yahudi. Berutang karena apa? Bukan karena uang yang kurang, bukan. Paulus tidak berutang karena apa? Tapi berutang karena dia sudah diselamatkan. Karena Paulus juga dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, saya sudah sampaikan kemarin di khotbah, bagaimana Paulus menjadi seorang rasul yang misioner. Yang tadinya dia pergi ya ke satu tempat untuk apa? Untuk membunuh, untuk menghakimi, untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Ya, dalam perjalanan ke Damsyik. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya ingin menghancurkan Injil. Tujuannya ingin menghancurkan Injil supaya Injil tidak bisa diberitakan. Dengan cara apa? Membunuh orang-orang yang percaya pada Yesus. Tapi justru dalam perjalanan Tuhan tangkap Saulus yang kemudian namanya menjadi Paulus, diubah. Dan melalui dia Bapak Ibu, Injil sampai ke daerah Eropa. Dan bukan hanya melalui dia, tapi melalui jemaat-jemaat Tesalonika. Artinya Bapak Ibu yang menjadi jemaat misioner itu bukan hanya gembalanya, bukan hanya para penatua, tapi setiap orang percaya itu harus menjadi gereja yang misioner. Amin. Pergi beritakan Injil, kabarkan kabar baik bagi orang lain. Banyak orang yang butuh Injil. Bapak Ibu bisa melihat nanti di YouTube, di mana-mana, di TikTok. Waduh, banyak sekali orang kesaksian itu dengan berani. Mereka berani. Bahkan ada satu perempuan, saya salut sama dia Bapak Ibu. Dia dengan tegas bilang, Isa bukan Yesus. Yesus bukan Isa. Karena kalau Isa Bapak Ibu, nama ibunya Siti Maryam. Kalau Yesus nama ibunya Maria. Beda. Kalau dalam sejarahnya juga Siti Maryam, Isa, Siti Maryam itu adiknya Harun.
Jadi memang udah jauh sekali. Udah jauh sekali. Kalau Harun berarti masih saudara Musa. Ya, Siti Maryam itu bukan Isa. Kalau Yesus beda. Yusuf di atasnya juga Yakub, tapi bukan Yusuf Yakub yang di perjanjian lama, bukan. Bukan Siti Maryam. Enggak ada keluarganya namanya Harun. Beda. Sehingga ketika orang coba, karena dia dari agama seberang, dia kuasai, dia berani menginjil Bapak Ibu. Kenapa kita berdiam diri? Yuk melalui TikTok kita, melalui Instagram kita, melalui apa lagi? Facebook Reel. Ya, saya nih lagi bergumul, saya ngomong sama Benaya gimana caranya nak buat kutipan-kutipan khotbah. Jadi saya khotbah misalnya kurang lebih 1 jam lah katakan, tapi bisa dikutip menjadi poin-poinnya saja dikutip misalnya jadi 5 menit. Saya rindu itu bagi-bagi di Reel. Itu bagi-bagi di TikTok supaya orang diberkati. Cuman saya nggak tahu cara ngedit-ngeditnya bagaimana, cara motong-motongnya bagaimana. Nanti minta tolong nih sama anak muda. Kalau dulu kami yang ngajarin saudara, saudara lah yang sekarang ngajari kami. Itu sudah fakta. Karena zaman sekarang orang lahir Bapak Ibu, katanya dia nggak cari yang lain, dia langsung cari HP. Orang lahir, dikasih HP, langsung diam. Itu zaman sekarang. Dikasih yang lain, dikasih susu masih nangis, dikasih HP, langsung main. Itu zaman sekarang. Haleluya. Ya, yang kedua Bapak Ibu, yang pertama tadi dikatakan apa buah yang diperlihatkan oleh jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika mereka memperlihatkan pekerjaan imannya. Itu buah yang pertama. Yang kedua, ayo kita lihat di ayat 9. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Boleh kita lihat kembali ke Alkitab kita. 1 Tesalonika 5 ayat 9. 3-2 ya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Nah, saudaraku, dari pernyataan ini saya mengambil kesimpulan buah yang kedua yang diperlihatkan oleh jemaat Tesalonika adalah usaha kasih. Ya, boleh sama-sama apa? Usaha, sama-sama katakan apa? Usaha. Kenapa saya pakai kata usaha? Karena memang mengasihi itu enggak mudah. Enggak ada orang lahir langsung bisa mengasihi. Enggak ada. Enggak ada orang jadi Kristen lahir baru langsung bisa mengasihi. Betul enggak Bapak Ibu? Mengasihi itu kan kalau iman tadi keyakinan di luar nalar. Kalau kasih melakukan tindakan yang menolong orang lain walaupun kita sendiri dirugikan. Halo. Shalom. Apa tadi? Usaha kasih itu apa? Kasih itu apa? Menolong orang lain, menguntungkan orang lain walaupun kita sendiri dirugikan. Itu bahasa sederhana kasih yang itu kalimat saya ya. Bapak Ibu jangan lihat itu di kamus besar, nggak akan ketemu. Tapi menurut saya seperti itu ya. Kasih itu ialah menolong orang lain, menguntungkan orang lain walaupun kita sendiri dirugikan. Nanti ada contoh di bawah akan saya kasih ya. Walaupun kita sendiri dirugikan, tetapi secara logika kita kelihatan rugi, tapi sebenarnya Allah mencatat. Nah, waktu Allah mencatat, Tuhan mencatat, nanti Dia yang akan menggantikan berlipat kali ganda. Nah, itu sama dengan orang berdoa, ya, orang memberi itu Bapak Ibu, Tuhan bilang begini, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu nggak perlu tahu. Sampai sedalam itu Yesus berkata. Kalau orang berdoa, masuklah ke dalam pintu, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintumu. Yang berarti ada banyak hal-hal yang tidak perlu diketahui orang, tapi kita harus lakukan. Jadi bagaimana tindakan kita itu bukan hanya harus dilihat orang gitu ya. Saya lihat, maaf, sorry Bapak Ibu ya, ini saya harus terus terang ya. Jemaat di sini mengalami kelemahan di situ.
Misalnya kalau kita butuh sesuatu, saya bilang makanya orang jemaat di sini baik-baik, tapi harus dilihat orang. Maka nanti zaman mulai dari sekarang karena kita orang misioner, kita harus mengerti main apa namanya, kita harus semakin dewasa. Kenapa saya bilang harus dilihat orang? Misalnya kalau dibilang begini, kita perlu kebutuhan misalnya beli apa? Contohnya beli sound system lah, lengkap 50 juta. Kalau misalnya diginin, Pak Siregar berapa? Itu pasti banyak pemberiannya. Bapak Leo Sitorus berapa? Oh banyak pemberiannya. Tapi kalau misalnya buku yang dibagikan, tulisnya. Apalagi dilihatnya dulu di atas. Yang ketawa pengalaman, yang diam lebih parah. Dilihatnya dulu. Walah, Pak dokter aja cuman segini. Saya harus dibawa. Jadi gitu. Coba Bapak Ibu, mulai sekarang tuh kita berubah gitu. Mindset kita berubah. Justru ketika kita memberi tanpa diketahui orang. Dan hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang membalaskan. Kalau diketahui orang, Bapak Ibu sudah dapat balasan. Dari mana? Dari orang. Orang bilang begini, luar biasa Opung Glory. Walaupun janda pemberiannya banyak. Udah dapat. Sudah dapat balasan, iya. Betul ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar diketahui, tapi itu fakta firman. Makanya Tuhan bilang kalau kamu memberi tangan kananmu, memberi tangan kirimu gak perlu tahu. Kalau kamu berdoa masuklah ke kamar supaya orang gak melihat. Beda sama orang seberang. Semakin ada di pinggir jalan, semakin di situ dia nyembah. Bahkan ada yang lebih parah, Bapak Ibu, saudara mungkin di YouTube saudara bisa lihat, jalan itu ditutup, yang penting bisa nyembah dia di situ. Kalau Yesus mengajarkan apa? Enggak perlu orang tahu. Karena kalau orang tahu, orang kan bilang begini. Contoh yang menyembah di pinggir jalan ini, saya sebut menyembah pakai agama seberang ya. Orang akan bilang begini, wow, luar biasa. Enggak peduli dia. Wow, demi Tuhan dia rela lakukan apa saja di pinggir jalan tuh dia sudah dapat upah. Paham Bapak Ibu? Nah ketika Opung Glory contohnya. Ini sorry lah Ibu Sintua ya. Pakai ilustrasi. Karena satu borukunya dia. Opung Glory contohnya. Mau membeli sound system lengkap 50 juta. Opung Glory bilang 10 juta. Orang bilang, wow tepuk tangan. Berarti kayak kejadian benaran ya. Nah waktu orang tepuk tangan upahnya udah dapat. Dari mana upahnya? Dari tepuk tangan orang, dari pujian orang. Nanti dia pulang orang akan bilang begini. Luar biasa memang kau ya. Saya pernah ngalami Bapak Ibu. Tapi waktu itu saya kembalikan kepada Tuhan. Waktu itu ada malam misi, ini ada Ibu Gembala, kami pergi ke Jambi. Kami pikir malam misi untuk apa kok kami diundang gitu ya. Lalu waktu itu Ibu Gembala bawa uang memang 1 jutaan. Tujuannya beli lemari. Karena masih perintisan kami di sini. Ini baru pindah ke gereja yang sebelah. Karena Ibu Gembala sambillah nanti kita beli lemari. Kenapa? Karena pakaian-pakaian istri saya itu habis. Jadi Bapak Ibu, istri saya ini kan saya bawa bukan latar belakangnya bukan dari sekolah Alkitab. Tapi memang dari pekerja. Jadi dia bekerja di Jakarta, bekerja di Surabaya, ke Malang, ya lalu pulang ke Sidimpuan, ketemulah di sana. Itu yang disebut dengan asam di gunung. Tahu sendirilah. Bertemu dalam kuali, gitu kan. Ketemulah di Sidimpuan, saya bawalah ke sini. Jadi baju-bajunya pun sebenarnya bagus-bagus. Ya, karena dia pekerja. Bahkan dia pernah bekerja di sebuah bank, saya nggak perlu sebut namanya. Ya, nah saudaraku, kemudian pakaiannya habis. Nangis, bolong-bolong, akhirnya dibuang jadi kain lap kan. Lalu saya bilang kita ke Jambi lah beli lemari sekalian ada undangan. Saya pikir undangan ini ngapain lah gitu kan. Rupanya malam misi. Malam misi di mana GBI akan buka banyak gereja. Siapa yang mau nyumbang gitu kan. Tiba-tiba ditantang Bapak Ibu. Waktu ditantang kami nangis-nangis berdua Bapak Ibu. Tiba-tiba ditanya dari Pak Manurung sekeluarga berapa. Istri saya langsung tulis 1 juta. Itu tahun 2000 loh saudara. Udah banyak itu 1 juta. 1 juta. Saya bilang, kok bawa 1 juta?
Waktu itu kalau saya tidak salah ongkos ke Jambi aja pun masih 10.000 atau 5.000. 10 ribuan lah kayaknya. 1 juta. Tapi mama mau beli lemari. Tuhan suruh. Ya kalau Tuhan suruh siapa yang mau nantang? Siapa yang mau ini kan? Ya sudahlah, kami berikanlah. Besoknya kami ditelepon. Waktu itu kan gereja punya telepon Bapak Ibu. Jadi di Jambi ini, di Tebing Tinggi ini ada hal yang unik. Lampu belum ada, Telkom sudah punya. Jadi kami ada telepon rumah, langsung telepon dari Jambi, Pak Ahyong namanya. Pak Ahyong telepon karena dia ketua kabit misi waktu itu. Pak Manurung, luar biasa. Apa yang luar biasa Pak? Luar biasa. Pengusaha-pengusaha di Jambi itu janji imannya paling banyak 1 juta. Itu pun utang. Pak Manurung 1 juta cash. Puji Tuhan. Luar biasa Bapak. Saya bilang apa yang luar biasa Pak? Lemari gak jadi kebeli. Dalam hati ya, dalam hati. Tapi saya bilang Tuhan jangan sampai aku jadi tinggi hati karena itu. Jangan sampai kami jadi bilang oh siapa dulu dong Pak Manurung walaupun perintisan bisa kasih 1 juta. Enggak, jangan sampai begitu. Kami bilang Tuhan tolong saya. Lalu bilang oh enggak Pak, enggak apa-apa itu kebetulan Ibu Gembala bawa. Ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk misi. Walaupun sebenarnya dalam hati waktu memberi tahu enggak? Waktu memberi dalam hati itu sedih. Tapi Bapak Ibu tahu kesaksiannya apa? Waktu itu kami enggak punya motor. Motor yang sering kami pakai motor Pak Uwo, Shogun enggak ada lagi tuh ya, udah dijual dah. Udah botot-botot. Lalu motor Bapak almarhum Jonion Stompul, ada dulu Alfa. Yamaha Alfa, kecil sekali. Cocoklah sama Amang itu. Ya, itu yang sering kami pinjam. Kami nggak punya motor, tapi tahu Bapak Ibu. Seminggu kemudian, ketika kami bilang kemuliaan hanya bagi Tuhan, seminggu kemudian ada seorang Bapak Ibu mungkin pasti kenal dulu dia juga udah meninggal, Silaban Boru Ginting. Kami ibadah di rumahnya yang kemarin sudah sempat jadi rumah Bu Indra, udah dijual lagi ke Pak Tambah. Kami ibadah di situ. Si Laban Boru Ginting ini bilang gini. Karena si Boru Ginting ini kan selalu panggil kami Ito. Ito, apa Kak? Kami mau pindah ke Kalimantan nih. Oh ya, ada tanah kami di belakang KPR sana. Belilah itu. Manalah kami punya duit. Orang baru ngasih lagi 1 juta kan. Tapi saya bilang sama istri, gimana mah? Tunggu dulu Kak ya. Kami bongkarilah celengan. Bukan tabungan ya. Tahu bedakan tabungan sama celengan? Nah, celengan. 100 perak, 1000 perak. Dikumpullah. Total lah 1.600.000. Istri saya bilang, Kak gak ada duit. Tapi ini celengan kami ada. 1.600.000. Udah bisa lah itu. Kaget. Bapak Ibu saksi hidupnya masih ada. Boru Ginting masih hidup. Si Laban yang sudah meninggal. Kaget. Udahlah Kak, udahlah tulang. Karena si Elsie panggil saya tulang. Udahlah tulang, udah cukup lah itu. Loh, gak apa-apa, tanda tangan. Saya bilang, apa ini cara Tuhan kerja ini? Kok aneh? Baru saya bilang, oh iya ya, Yesus Kristus kan luar biasa. Haleluya. Belilah tanah itu. Bulan misi bulan 10, malam misi bulan 10, seminggu apa 2 minggu kemudian suratnya atas nama saya. Lalu bulan 12 pertengahan orang bilang begini. Ada seseorang datang ke sini entah diutus atau bagaimana perusahaan. Kebetulan Marga Manurung. Bang, dijual enggak tanah abang itu? Saya katanya sudah tanah abang itu. Tanah Silaban dulu. Enggak, kami bilang. Bapak Ibu tahu tanah itu sekarang yang jadi CD Center. Saya harus kasih tahu itu. Itu cara Tuhan nolong. Sekarang jadi CD Center itu. Bang dijual enggak tanah itu? Enggak, kami bilang. Kira-kira padahal kami butuh motor. Dia bilang, kenapa rupanya? Iya biar ku jual, biar ku beli. Waktu itu kan tahun berapa sih itu? 2000 ya? 2000 atau 2001. Biar kami beli, berapa rupanya kira-kira mau dibeli? Gimana kalau beli 10 juta? Udah beruntung enggak? 1.600.000 jual 10 juta udah beruntung enggak? Udah. Dalam hati saya kok tiba-tiba dibeli semahal itu, ada apa? Lalu kita bergumul, nantilah datang lagi kau kapan-kapan. Datang lagi dia.
15 dinaikkannya. Loh, kenapa dia yang naikkan? Heran kita saudara-saudara. Kebetulan tanah Pak Tuo juga ada di situ. Jadi kami berendengan. Karena kalau saya iakan harganya, segitu juga harga Pak Tuo. Saya mulai berpikir berdoa. Kami doa sama ibu puasa. Tuhan tunjukkan apa sebenarnya maunya. Dan saudara-saudaraku, tiba-tiba dia datang lagi. Maulah kami jual, saya bilang. Tapi berapalah? Kalau memang, karena sebelumnya saya pergi main-main ke KPR, ke gedung, main badminton, selalu ada security ketemu di situ. Ya kira-kira di belakang sana mau bikin apa itu? Oh iya Pak, ada rencana mau bikin taman-taman. Oh, dapat dia. Rupanya saya nak dibodoh-bodohin. Dapat saudaraku, udah dapat. Waktu itu memang waktu itu masih murah harga tanah. Lalu kami bilang begini, kalau mau belilah tanah itu 30 juta. Karena kalau saya beli tanah 30 juta berarti tanah Pak Tuo 45 juta. Karena akan berdasar, ya 45 ya Pak Tuo. Ya betul lah. Karena tergantung pada harga yang saya tawar. Karena harganya harus sama tanahnya. Bapak Ibu, akhirnya dia bilang, kemahalan bang. Udah kalau mau kurangilah sedikit. Jadilah tanah itu 29 juta. Itulah saya belikan motor Karisma dan Vega R kalau saudara pernah ketemu. Waktu itu memang ya kita nggak berpikir kalau seperti kota sekarang ya. Harga itu memang tidak berapa, tapi Bapak Ibu tahu dengan kami jualkan tanah itu, lalu kami belikan sepeda motor, pekerjaan Tuhan ini semakin berkembang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari kita bertindak, ada usaha kasih. Iman, usaha kasih, pemberian itu ditunjukkan semuanya. Sebelumnya dikatakan jemaat Tesalonika ini siapa? Jemaat penyembah berhala. Namun mereka berbalik pada Yesus dan memberitakan Injil. Bapak Ibu, kalau saya ceritakan kesaksian itu karena gak diceritakan Ibu kemarin semua. Kami tempati pun rumah Silaban Boru Ginting itu, padahal mereka agama seberang. Waktu itu kami bilang, berapalah kak kami mau bayar? Dia bilang, karena kalian bikin gereja, pakailah dek. Dia bilang sama Ibu Gembala. Justru ketika kami ketemu sama orang Kristen, kontraknya mahal. Justru karena dia pakailah dek, pakailah. Kan untuk ibadah kan? Iya. Selama 99 berarti hampir 2 tahun kami tempati itu free. Only by grace, hanya oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Itu kami tempati. Waktu itu jemaat, ya itu tadi yang saya sebutkan, keluarga Pak Tompul, keluarga Pak Tuo, keluarga Butar-Butar. Lalu ada anak-anak muda, Martin Kumpulan Sihura yang pernah khotbah di sini. Ada beberapa anak muda. Saudaraku, itu terus kita kerjakan. Dan ketika kami mendapatkan, saudara saya nggak tahu kenapa. Yang lucunya Bapak Ibu gini. Bapak Ibu tahu kan keluarga LC Silaban sampai sekarang nggak jadi ke Kalimantan. Betul nggak? Bahkan di sini Jaya dia bikin kolam pancingan. Lalu pertanyaan saya, kok bisa ngomong dia mau ke Kalimantan lalu tanahnya diserahkan? Bapak Ibu, bukankah itu sebuah miracle? Bukankah itu sebuah mujizat bagi orang yang bertaruh harap kepada Tuhan? Kenapa? Karena kami percaya kalau kami hidupi firman Tuhan, kami seperti orang yang dilakukan Tesalonika bertumbuh, ada usaha kasih. Ada usaha kasih apa yang kami buat? Ya, misalnya kalau waktu di rumah sana Bapak Ibu LC kami rawat, kami jaga, ya. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Usaha kasih dengan iman yang luar biasa, ya. Walaupun tadinya penyembah berhala jemaat di Tesalonika kemudian percaya Yesus. Kasih yang nyata kepada Allah Bapak Ibu dibuktikan dengan hidup beribadah. Jadi saudara-saudaraku, jemaat Tesalonika membuktikan kasihnya itu seperti apa? Satu, mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Makanya Bapak Ibu, bohong kita bilang kalau kita mengasihi Tuhan tapi ibadah kita terpaksa. Karena didorong-dorong. Harus dipompa-pompa kayak apa? Terangnya zaman dulu. Gak tahu kalau anak-anak sekarang masih tahu dak? Lampu pompa, Petromak.
Strong King. Vika nggak tahu lagi itu ya. Zaman dulu ada namanya lampu petromak. Dia nanti akan mulai redup. Udah redup harus dipompa. Baru terang. Ada banyak jemaat kayak gitu, harus dipompa-pompa dulu baru terangnya menyala. Tapi bilang sebelahnya, tapi bukan saya. Terangnya orang itu harus dipompa-pompa, harus dipuji-puji. Ya, amang, inang, waduh luar biasa. Inang itu waduh kalau nggak datang ke gereja, sepi gereja. Ah iya kak, minggu depan ke gereja lah. Iya. Kayak tadi nyanyi contohnya. Manyun misalnya nggak ikut nyanyi. Wah fals tadi suara mereka. Kenapa? Nggak ikut si inang di dalam. Iyanya minggu depan langsung datang. Itu dipompa-pompa. Jemaat di GBI Tebing Tinggi tidak ada yang seperti itu. Haleluya. Jemaat di Tebing Tinggi yang pompa senter pun gak ada kan? Terangnya terang senter. Tahu terang senter? Bisa nerangin orang. Tapi dia sendiri gelap. Coba tanya sebelahnya, ada terang senter di situ? Misalnya ini banyak terjadi di kalangan orang kami, orang Batak. Orang kami ya, bukan orang saudara. Di kalangan kami orang Batak, kalau nasihati orang baru menikah. Harus baik-baik nak. Wah ini kalau udah berdiri nih Raja Batak ini, Raja Adat ini, wah orang kami nih ya. Bilang bukan orang kita, orang Bapak Gembala, 1, 2, 3. Kalau udah berdiri nih, begininya itu. Wah upamanya pun mantap-mantap. Nanti saya terjemahin kalau yang bingung. Madabu main pinasa, merlebeb, merlubub. Malah dong nama sa unang si bab si bubub. Matutu. Tahu artinya Pak Roberto? Jatuhlah nangka, gedebab, gedebub. Kalau ada persoalan jangan dalam rumah tangga, jangan main gedebab, gedebub. Itu maksudnya. Dia sendiri menasehati, tapi setelah pulang nanti ke rumah, teh manisnya terlambat dibuat sama istrinya digedap. Bikin teh manis aja kalau nggak tahu, Pak. Sayurnya, garamnya kebanyakan. Yang nggak diajar mamamunya kau, aduh sampai ke mama lagi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ada banyak orang seperti terang senter ini, tapi jemaat GBI nggak ada, haleluya. Karena di sini sama seperti terang Yesus, terang lilin. Makanya kenapa Bapak Ibu kalau di Natal kita pasang lilin. Saudara tahu, lilin itu demi menerangi orang lain dia rela hancur. Lihat sebelahnya, sepertinya ciri-ciri terang lilin ini 1, 2, 3. Kita ini mau menjelang Natal ini saudara-saudara. Terang lilin ini harus mulai kita praktekkan, amin. Ya itu kasih, saya udah ngomong tadi, rela rugi, rela hancur. Ya, demi membahagiakan, demi menolong, demi memotivasi orang lain, demi membuat orang lain maju, dia rela hancur. Itulah kasih yang sesungguhnya, amin. Inilah yang dimiliki oleh siapa? Orang Tesalonika. Bapak Ibu banyak contoh, tapi misalnya saya sampaikan aja 2 contoh. Yang pertama namanya Sakeus. Saya ingatkan terus Sakeus. Waktu dia berkata, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara tahu kira-kira siapa yang duluan dapat? Coba ke Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 itu kisah Sakeus. Betul? Dilihat di Alkitabnya. Tapi sebelum Lukas 19 ada namanya Lukas 18. Coba dilihat Lukas 18 ayatnya yang ke-35. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Saya nggak baca semua, tapi saudara perhatikan aja. Seorang buta di sini di dalam kitab Matius disebut namanya Bartimeus. Ini yang saya ceritakan tadi, orang buta minta-minta di pinggir jalan, buta sejak lahirnya. Lalu Yesus lewat, waktu Yesus lewat dikucek-kuceklah tanah, ya bersama ludahnya ditempelkan di matanya, lalu Bartimeus bisa melihat. Tentu kan Bartimeus mengikut Yesus, betul nggak? Bartimeus ini orang kaya atau miskin? Orang miskin.
Dan saudara, waktu dia mengikut Yesus, lalu Yesus ke rumah Sakeus. Lalu di rumah Sakeus bilang, setengah dari hartaku ku bagi-bagi sama orang miskin. Yang duluan dapat siapa? Bartimeus. Makanya berbahagialah yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Pasti dapat berkat yang luar biasa. Kalau sungguh-sungguh. Bartimeus langsung sungguh-sungguh dia ikuti Yesus. Karena dia udah bisa melihat. Waktu Sakeus bilang, setengah dari hartaku akan kubagi sama orang miskin. Katanya, oh haleluya. Walaupun secara daging dia berharap, aku orang miskin gak ya? Iya orang miskin. Langsung dipanggil, Sakeus, apa? Bartimeus maju. Kau orang miskin yang pertama. Kemarin kulihat baru sembuh kau dari buta. Sakeus bagi. Walaupun Bapak Ibu harta Sakeus habis. Ini yang dimaksud kasih. Setengah hartanya udah harus habis dibagi sama orang miskin. Kalau ada yang kuperas 4 kali lipat, kalau ada yang kuperas ku kembalikan 4 kali lipat. Artinya Bapak Ibu sebenarnya Sakeus ini ketika dia menerima Yesus jadi nol. Asetnya mungkin jadi habis. Tetapi dia tidak peduli karena dia menerima anugerah yang luar biasa, berkat keselamatan. Inilah bentuk kasih yang sesungguhnya. Amin. Lalu gereja mula-mula, Kisah Para Rasul pasal 4 juga melakukan hal yang sama. Tiap hari mereka membagi-bagi roti. Di rumah siapa persekutuan bagi roti. Lalu kemudian dikatakan mereka jual tanahnya. Mereka jual hartanya. Demi apa? Demi Injil. Saya berharap, saya berdoa. Kita menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan luar biasa. Amin. Terakhir. Ayat 10 dalam 1 Tesalonika. Karena jam ini lihat-lihat saya saudara. Yuk kita lihat 1 Tesalonika 1 ayat 10, 3, 2 ya. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang terakhir, buah iman apa yang diperoleh oleh atau yang dimiliki oleh Tesalonika. Pertama, iman dengan tindakan. Itu buahnya. Yuk buah ini kita raih, kita kerjakan. Yang kedua, ada usaha kasih. Kenapa usaha? Karena mengasihi itu memang gak mudah. Tapi kita yang harus berusaha. Ingat ilustrasi saya? Kalau masalah kasih, masalah kehidupan, gaya hidup, itu gak bisa otomatis Tuhan ubah. Misalnya waktu saudara bilang, aku percaya, saudara terima Yesus, amin selamat, langsung berubah. Enggak. Saudara bukan siapa itu yang berubah yang gitu itu apa itu? Power Rangers. Saudara bukan Power Rangers yang tiba-tiba langsung berubah, bukan. Tapi Bapak Ibu tahu ya, perubahan karakter, perubahan kasih, perubahan cara hidup itu harus dikerjakan oleh kita sendiri, dibantu oleh Roh Kudus. Bisa dipahami? Jadi Bapak Ibu mengasihi itu nggak mudah, tapi Bapak Ibu harus bertindak. Sakit gak? Yes, sakit. Namanya mengasihi itu sakit Bapak Ibu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita harus apa Bapak Ibu? Harus mengalami tekanan. Kadang-kadang orang lain yang dibanggakan atau orang lain yang ditolong, tapi kita menghadapi kerugian. Dan yang terakhir, buah apa yang dimiliki oleh Tesalonika ayat 10. Mereka memiliki ketekunan. Ya, sama-sama katakan memiliki apa? Ketekunan dan pengharapan. Saudara, salah satu buah kebenaran lain yang dimunculkan jemaat Tesalonika ialah memiliki ketekunan dalam pengharapan. Menantikan kedatangan Tuhan. Memang menantikan kedatangan Tuhan itu Bapak Ibu adalah hal yang membosankan. Karena pendeta tidak boleh berkata besok Tuhan datang. Tapi pendeta harus berkata sebentar lagi Tuhan datang. Karena kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Ada tanda Yunus yang diberikan di saat orang tanda air bah, tanda Yunus, di saat orang mulai bersuka cita, di saat orang berpesta pora. Lihat Bapak Ibu, hari-hari ini orang lebih suka berpesta pora daripada beribadah. Tapi Bapak Ibu tahu, itu cara iblis. Bukan berarti berpesta nggak bagus. Berpesta itu boleh.
Tapi cara iblis membuat orang lebih mengutamakan pesta. Lebih mengutamakan pesta pora daripada Tuhan. Dan itu fakta yang akan terjadi di akhir zaman. Itu sebabnya jemaat yang kekasih, dikatakan Yesus yang bangkit dan hidup kini ada di rumah Bapa. Catat baik-baik, dia ada di rumah Bapa, amin. Untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 katakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Wow, luar biasa. Membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Kerinduan hati Tuhan, di mana Yesus ada, di situ saudara ada. Maka dalam menantikan kedatangan Tuhan, sabarlah Bapak Ibu. Ya, makanya di situ ada kata ketekunan dalam pengharapan. Tekun. Ibadahnya tekun. Walaupun belum datang Tuhan, itu tekun. Siapa tahu sebentar malam Tuhan datang, kita nggak tahu. Karena nggak ada seorang pun yang tahu. Tapi kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala harus mengingatkan supaya jemaat siap sedia selalu. Ya, Bapak Ibu berpakaian pesta. Nanti kalau kita bahas suatu kali, kita akan bahas tentang pakaian pesta. Pakaian pesta di mana itu bicara tentang pola hidup dan lain-lain. Ya, saudara persiapkan pertumbuhannya, pakaian pestanya, ketekunannya naikkan Bapak Ibu, ketekunannya tingkatkan, tekun mendengar firman. Karena mendengarkan firman Tuhan ini Bapak Ibu bisa nggak tekun, apalagi kalau udah lama, udah mulai gesek-gesek kaki, udah mulai keluar-keluar. Untung yang hari Minggu itu Bapak Ibu nggak ada yang keluar-keluar karena memang ibadah sudah di luar. Mau keluar kemana lagi? Saya lihat hari Minggu itu Bapak Ibu dari video nggak ada yang keluar. Kenapa? Oh, pantas nggak ada yang keluar, sudah di luar rupanya. Kalau di gereja masih ada yang keluar-keluar. Haleluya. Ada nggak kemarin yang keluar-keluar? Nggak ada, udah di luar. Masalahnya Bapak Ibu selama khotbah kalau di luar ngapain kan gitu kan. Lalu untuk apalah saudara datang ibadah dengar khotbah di luar kan gitu kan. Heran saya. Atau saudara pergi ke parkiran nyalakan api di sana, janganlah. Nanti saudara nggak ada api loh di surga. Yang ada api itu di neraka. Nanti saudara gara-gara mau hidupkan api, ngapain kau di surga ditendangkan lah kau jadi ke neraka jadinya kan. Ya, saudaraku yang kekasih, yuk tekun, amin. Dalam pengharapan, nantikan Tuhan. Yuk pemain musik, ambil tempat. Mari kita tekun dalam pengharapan. Yesus sangat mereka nantikan. Kedatangannya kembali kedua kali. Sangat mereka nantikan. Karena akan apa? Karena itulah yang akan menyelamatkan mereka dari murka yang akan datang. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 itu saya bacakan. Dan untuk menantikan kedatangannya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ayo tekun Bapak Ibu, yang melayani tekun. Saya nggak tahu hari ini, nanti mungkin Jelita bikin laporan kenapa tidak ada tamborin. Ayo tekun. Padahal orang-orang tamborin ini dapat berkat spesial loh. Saya saksikan ya. Saya saksikan gak apa-apa. Saya melalui media sosial ya. Sementara mereka persiapkan. Tiba-tiba ada seorang, sampai sekarang saya gak kenal orang itu. Dia bilang begini, berapa orang penarinya Pak? 15 Bu, saya bilang. Kenapa? Oh iya. Sudah punya baju Natal belum? Untuk dinas Natal? Belum. Belum Bu, kenapa Bu? Saya mau memberkati. Sehingga nanti seragam Natal, seragam tamborin ada yang baru. Makanya saya tanya kemarin berapa orang, tepuk tangan gak apa-apa. Saya gak kenal orangnya. The power of medsos. Tapi bukan, saya percaya, saya pikir di mana ini orang pernah ketemu ya. Ya saya lihat sekolah di Kalimantan. Tiba-tiba saya lihat oh tinggal di Jambi.
Kapan Bapak ke Jambi? Karena kemarin saya mau ke Jambi sama Bang Sam, rupanya Bang Sam sakit, akhirnya kami nggak jadi. Harusnya baju itu sudah ada. Haleluya. Itu yang saya bilang, kadang-kadang Bapak Ibu cara Tuhan nolong kita itu aneh-aneh. Nah kalau ini tamborin tidak semangat, bagaimana saya mau semangat ini? Justru lagi dapat berkat dinas tamborin, malah nggak ada tamborin tadi saya lihat. Ayo itu tantangan, makanya semangat. Jel mana Jel? Kau koordinator ya. Nanti kau dinasihati dulu sama Koko Roberto ya. Apa kaitannya? Iya harus ada kaitannya. Ya, ayo buat nak, semangat ya nak ya. Orang melihat kita di media sosial, mereka tertarik dengan kalian tamborin. Mereka tawarkan, saya bagikan 15 dinas. Kemarin masih ada 12. Oh, karena kami bilang kami nggak jadi datang Pak Bu. Oh iyalah pas lah, cocok lah. Karena saya siapkan 3 lagi. Karena masih ada 12. Karena saya bilang ada. Makanya kemarin Rabu saya tanya, hari Senin saya tanya berapa tamborin. Ya, kurang lebih 15 saya minta dia cetak. Mudah-mudahan ini bisa jadi berkat bagi anak-anak tamborin. Membuat anak-anak tamborin semakin semangat. Amin. Amin. Mudah-mudahan nanti mereka tanya lagi, berapa majelisnya? Lalu nggak berapa lama kemudian lalu bilang, berapa pengerjanya Pak? Lalu berapa saat kemudian, kapan mulai membangun Pak? Nothing impossible with our God. Amin. Haleluya. Yuk semangat dong tamborin, tepuk tangan dulu paman tamborin, ayo. Saya lihat di foto sih kayaknya lumayan bahannya. Mudah-mudahan ini buat anak-anak semangat ya. Haleluya.